Shalom, selamat malam saudara. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022. Tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022. Seperti biasanya pas masuknya itu yaitu memperkenalkan nama dulu. Saya Lukas Tamono, asal kampungnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe, berdomisili di ibu kota DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara. Saudaraku, kebenaran itu tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga di seluruh kolong langit ini. Di seluruh kolong langit ini kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Kebenaran tetap berdiri di atas kebenaran dan tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga. Saudaraku, peperangan hari ini tahun 2022, peperangan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu udara yang menguasai cara pikir orang. Yang benar dibalik menjadi salah, yang salah dibalik menjadi benar, berdasarkan kekuatan fisik, darah dan daging. Kemenangan yang mutlak adalah kemenangan yang berasal dari Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang kuat, Dia bisa menopang setiap orang, menopang setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Saudaraku, jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga di dalam menjalani hidup ini. Terlebih saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Berkali-kali, berpuluhan kali kita menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Injil itu adalah kabar baik, saudaraku. Injil itu adalah kabar baik, berita baik, berita gembira, berita sukacita. Karena di dalamnya ada kemenangan besar. Kemenangan di dalam mengalahkan dosa. Di dalam mengalahkan dosa. Dosa dari diri sendiri. Kalau melawan diri sendiri sangat susah, saudaraku. Melawan diri sendiri, cara berpikir sendiri, cara berbuat sendiri melalui tangan, cara berbuat sendiri melalui pola pikir, tangan mulai bekerja. Nah, di situ kalau seseorang tidak menguasai diri, maka jatuh ke dalam pelanggaran, jatuh ke dalam dosa atau ke dalam pelanggaran. Saudaraku, hukum yang paling tinggi yang pernah diperdengarkan oleh bangsa Israel melalui Musa. Hukum yang pertama, jangan menyembah Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan buat patung di depan Tuhan untuk berdoa dan menyembah kepadanya. Jangan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan, karena Tuhan itu cemburu adanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja. Pada hari yang ketujuh harus beristirahat untuk beribadah dan menguduskan hari itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan berzinah, jangan mencuri,
Jangan ingin harta benda orang lain. Jangan ingin harta benda orang lain. Jangan saksi dusta. Itu saudaraku, hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling tinggi sejak zaman dulu, dari masa ke masa sampai hari ini. Karena itu saudaraku, saudara yang menangkap siaran ini, kalau saudara yang satu pandangan dengan saya, Lukas Tamono, yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, dan Anda merasa diri orang Timur, berbahagia bagi Anda. Tapi kalau Anda tidak satu pandangan dengan saya, maka Anda tarik napas dalam-dalam dari hidung dan buang dari mulut, sehingga Anda tidak kepanasan. Sebab yang benar tetap benar dan salah tetap salah. Hukum yang sudah diatur, yang ditulis dengan jari Tuhan itu sendiri di atas dua loh batu. Dan dua loh batu itu diletakkan di dalam kemah suci. Saudaraku, di dalam tabut perjanjian Allah, dua loh batu, kendi, dan tempat pembakaran ukupan. Saudaraku, Tuhan tinggal di dalam tabut perjanjian itu. Karena itu saudaraku, Tuhan berjanji kepada Musa untuk bisa menyampaikan kepada umat Israel, menyampaikan kepada anak dan cucu pagi, siang, dan malam selama masa berlaku. Saudaraku, tahun 2022 lah masa yang sangat sulit, masa pemurnian bagi Anda yang dibakar, bagi Anda yang diproses. Anda harus siap menerima pembentukan dari Tuhan. Proses itu sangat sulit. Menurut akal manusia tidak mungkin, tapi menurut Allah mungkin. Karena melalui proses pertumbuhan secara rohani, maka orang lebih mengenal akan kebenaran di dalam hidup. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Perintah itu yang tadi saya sudah bacakan dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Sangat sulit pada saat Anda dibentuk, pada saat Anda diproses, supaya Anda memperoleh pemurnian di dalam hidup. Saudaraku yang merasa diri menjadi pemeluk agama tradisi. Agama tradisi itu mengajarkan tentang adat istiadat. Anda harus keluar, Anda harus jauh daripada adat istiadat, sehingga Anda bisa bertumbuh. Bagaimana Anda bisa bertumbuh secara rohani kalau Anda belum pernah ditanam? Pasti saudara tanya, memang saya jagung, saya mau ditanam. Memang saya padi, saya mau ditanam. Memang saya singkong, saya mau ditanam. Tanam itu ada beberapa jenis tanaman yang ditanam di dalam tanah. Yang ditanam di dalam tanah itu 3 hari kemudian dia akan tumbuh. Karena tanah itu basah, suhu udara itu memadai. Benih itu dia tumbuh pada hari yang ketiga. Yang tumbuh adalah tunasnya.
sementara bijinya tinggal di dalam tanah. Kalau misalnya itu jagung, 90 hari kemudian jagung itu sudah cukup umur, sudah kering dan bisa dipanen untuk membuat bibit dan tanam yang berikutnya. Itu tanam yang pertama, saudaraku. Itu tanam yang pertama. Yohanes pasal 4 ayat 24. Pasal 12 ayat 24. Benih jatuh masuk ke dalam tanah. Benih jatuh dan mati masuk ke dalam tanah. Ia akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Saudara, hidup itu ada gunanya. Kalau saudara tidak berguna, maka seperti pohon yang tumbuh lebat daunnya, tidak ada buahnya, maka si pemilik kebun itu akan menebang pohon itu dan dibuang di dalam api. Itu nyeri, saudaraku. Anda hidup sebagai makhluk hidup yang dipandang mulia di mata Tuhan. Kalau Anda dengan saya tidak bertumbuh secara rohani, hidup biasa-biasa, seperti ayam petelur. Dia menetas dan jadi anak ayam. Dan setelah masanya cukup, ditangkap dan dipotong dan dimasukkan ke dalam kuali. Sementara kalau Anda makhluk hidup yang berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan, maka Anda harus bertumbuh secara rohani. Anda harus bertumbuh secara rohani. Saudaraku, pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Benih ilahi yang datang dari sorga. Dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah dan dia tidak dapat berbuat dosa. Saudaraku, Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan dia keluar dari dalam air, seekor burung merpati duduk di atas kepala Yesus, dan ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itulah sebabnya, saudaraku, saudara yang hidup dan taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, ingat baik-baik, Anda harus keluar dari agama tradisi yang tidak bertumbuh secara rohani. Itu Anda sama dengan hewan yang dipiara untuk ditangkap dan dipotong dan masukkan ke dalam kuali untuk dimakan orang, karena tidak bermanfaat. Tapi kalau Anda berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Anda harus bertumbuh. Cara bertumbuh harus ditanam, saudaraku. Harus ditanam supaya bisa bertumbuh. Tumbuh yang berikut, yaitu untuk pertumbuhan penduduk. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan Allah menciptakan Adam dari debu dan tanah. Setelah itu sudah dibentuk, menghembuskan napas ke dalamnya dan ia menjadi makhluk hidup. Setelah Adam itu jadi makhluk hidup, dibuat Tuhan jadi tidur nyenyak. Dan dari tulang rusuk Adam diambil dan dibangunnya Hawa sebagai penolong. Dan pada saat berlaku di Taman Eden, Tuhan berjanji, di dalam taman ini banyak sekali pohon, semuanya kamu boleh makan buahnya. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu tidak boleh makan buahnya, sebab pada saat kamu makan, maka pasti kamu akan mati. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ke-17.
Tuhan buat kontrak, buat perjanjian khusus antara Tuhan dengan Abraham, di mana di Taman Eden itu manusia ditempatkan. Maka Tuhan berjanji, kamu semua pohon kamu boleh buahnya kamu makan dengan leluasa, tetapi pohon yang di tengah-tengah taman itu kamu tidak boleh makan buahnya, karena pada saat kamu makan pasti kamu mati. Karena si ular ini menggoda si Hawa. Hawa ngambil buahnya dan dia makan merasa enak. Dia berikan kepada suaminya. Pada saat mereka makan, maka mereka merasa telanjang dan malu. Nah, di situ saudaraku, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Jadi pada saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kalau Anda menyangkal bahwa Anda tidak berdosa sejak lahir, dosa keturunan adalah terjadi pada saat Adam jatuh ke dalam dosa. Karena manusia dilahirkan dari darah dan daging. Saudaraku, benih yang dari Adam masuk ke dalam rahim Hawa, dan istrinya mengandung. Hawa mengandung 9 bulan 10 hari, ia melahirkan Kain dan Habel. Saudaraku, dosa keturunan itu tetap menempel pada Anda dengan saya yang merasa diri lahir dari darah dan daging. Karena itu benih yang mau ditanam adalah membutuhkan medianya adalah air. Saudaraku, Yesus datang dari sorga, turun di bumi. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Karena dari sorga itu kudus, sorga itu suci, sorga itu murni. Supaya ia bisa kembali ke sorga dengan suci dan kudus, maka ia dibaptis di Sungai Yordan. Syaratnya saudaraku, syarat utama, Yesus adalah rajanya, raja kerajaan sorga. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah ialah Yesus itu sendiri. Kalau rajanya saja dibaptis, apakah Anda dengan saya tidak perlu dibaptis? Anda dan saya sangat membutuhkan supaya kita bisa memperoleh tempat di mana Tuhan menyediakan. Maka harus kita memperoleh kemurnian dari dosa, baptisan pengampunan dosa. Anda dengan saya tidak bisa menolaknya sebagai syarat utama untuk Anda bisa memperoleh kerajaan sorga. Maka Anda harus dibaptis, karena baptisan air dan baptisan roh itu satu paket yang tidak bisa dapat dipisahkan. Saudaraku, saudara yang saya sayang, apakah Anda polisi, Anda tentara, Anda pegawai negeri, Anda buruh, petani, nelayan, siapapun Anda, mahasiswa atau apapun namanya, Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, saya tahu Anda dengan saya orang Kristen, dan Anda patut taat kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saudaraku, di dalam hidup berbangsa dan bernegara, negara Indonesia adalah dasarnya adalah Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan kita itu Esa. Bukti dasar hukumnya adalah di dalam ayat Alkitab orang Kristen 8 ayat, ia mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. 1. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Kamu mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga.
inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus ke dalam dunia. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat 32. Kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru, katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita satu. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal demikian. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal daripada segala sesuatu yang diciptakan, dan satu-satunya Yesus Kristus anaknya yang telah diutus ke dalam dunia. Itulah 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia milik orang Kristen, karena 8 ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan itu Esa, dan tercatat di dalam Alkitab orang Kristen. Saudaraku, Anda bayangkan sudah 2020 tahun lamanya. Bagaimana cara Anda menghitungnya? Anda menghitungnya jangan seperti kakek-kakek, nenek-nenek. Tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3. 33 tahun Yesus disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa yang Maha Kuasa. Dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setelah dia naik ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong, sebagai penghibur. Sampai hari ini, 2022 tahun lamanya, Yesus ada di muka bumi. Dan kalender tersebut adalah kalender Masehi, kalender orang Kristen. Anda sebagai orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, jangan bimbang dan ragu. Teguhkanlah hatimu dan percaya bahwa engkau memiliki negara ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai ke Pulau Rote, itu milik Anda. Anda jangan kecut, tawar hati. Anda harus kuatkan hatimu dan bekerja untuk membangun negara ini dengan keringat dan darahmu. Mari kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, turut serta dalam membangun negara ini melalui pajak kita. Itu saudaraku, melalui pajak kita membangun negara ini. Saudaraku, pasti Anda tanya-tanya, kok banyak sekali di kampung itu agama tradisi itu boleh kok kita minum tuak, boleh kok kita minum anggur, tidak apa-apa. Tapi banyak gereja-gereja pertumbuhan kok melarang, tidak boleh.
Saudaraku, bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu ada 3 ruangan. Pelataran bagian depan untuk tempat jemaat itu berkumpul. Di ruangan tengah disebut ruangan suci. Itu digunakan oleh imam besar untuk berdoa, menyampaikan permohonan ampun dosa kepada Tuhan karena dosa umat Israel. Di kamar yang tengah itu korban bakaran, korban persembahan itu selalu diadakan di ruangan suci. Di ruangan maha suci yang paling belakang itu dimasukin oleh imam besar dalam 1 tahun sekali untuk membakar korban persembahan karena dosa umatnya. Saudaraku, pada saat Yesus disalibkan, pada saat dia mati, di lambungnya ditusuk dengan tombak, keluar air dan darah. Itu tandanya bahwa Yesus sudah mati. Saudaraku, pada saat itu gempa bumi besar-besaran dan tabir bait Allah terbelah bagi 2. Tirai yang pembatas antara ruang depan, pelataran dan ruangan suci itu terbelah menjadi 2. Pada saat itu jemaat berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi tidak ada pembatas antara ruang depan, ruang suci dan ruang maha suci. Tidak ada pembatasnya, langsung kepada Tuhan berkomunikasi. Kalau Anda minum mabuk, Anda makan obat-obatan, Anda berfoya-foya, maka di dalam tubuh Anda yang menggantikan bait Allah itu Tuhan tidak bisa tinggal. Tuhan akan keluar, akan pergi, karena Tuhan butuh tempat yang suci, tempat yang kudus. Saudaraku, tabut perjanjian ada di ruangan maha suci. Tabut perjanjian itu di dalamnya terisi 2 loh batu dan kendi. Kendi juga perkakas-perkakas yang berhubungan dengan alat-alat perkakas daripada imam besar pada saat melaksanakan tugas sebagai imam untuk mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Di dalam tabut perjanjian itu Tuhan tinggal di dalam. Kalau Anda masukkan yang namanya mabuk-mabukan, yang namanya kotor ke dalam tabut perjanjian, maka Tuhan keluar dari dalam. Tuhan tidak akan tinggal di dalam tabut itu. Sementara di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu yang disimpan oleh Musa di dalam tabut itu. Jadi pada saat Yesus disalibkan, napasnya putus, gempa bumi besar, dan tirai terbelah bagi 2. Hubungan antara jemaat dengan Allah secara langsung, tidak melalui imam besar lagi. Karena Yesus adalah imam besar, pengantara antara manusia dengan Allah itu sendiri. Saudaraku yang merasa orang Timur, yang berada di berbagai tempat, apabila Anda menangkap siaran ini, Anda harus bertobat. Anda harus sadar, Anda bertobat dan tidak melakukan itu lagi. Karena Tuhan tinggal di tempat yang kudus. Tuhan tidak tinggal di tempat yang najis atau tempat yang tidak suci. Karena itu saudaraku, banyak pendeta yang khotbah tidak memberitahu terus terang kepada Anda. Pendeta menutupi kebenaran Tuhan karena pendeta dibayar gaji. Nah, pendeta takut kalau dia menyampaikan firman dengan cara keras, Anda pindah gereja dan gereja itu akan kosong. Karena itu siaran ini tidak menggunakan bayaran, gratis untuk Anda. Berbahagia bagi Anda yang menangkap siaran ini.
Anda menggunakan di dalam hidup Anda hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Terima kasih saudaraku. Terima kasih saudara. Saudara berbahagia apabila Anda menangkap siaran ini. Anda berterima kasih kalau adanya siaran ini, karena saya membacakan ini kepada Anda di pertama Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Bunyinya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang peroleh Roh Kudus yang beroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi milik Allah. Pertama Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam tubuh Anda Tuhan diam di dalam bait Allah yang dibuat oleh Salomo. Itu tirainya sudah terbelah bagi dua, dan tirai yang sesungguhnya tidak ada pembatas lagi antara jemaat dengan Tuhan, karena Yesus adalah pengganti perantara antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Jadi permohonan kita melalui Yesus, maka permohonan kita diterima oleh Bapa yang di sorga. Terima kasih saudaraku. Salam sehat. Sebelum Anda berangkat kemana-mana, Anda menggunakan masker. Anda berusaha mencuci tangan sesudah dan sebelum bekerja, dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang, sehingga protokol kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwa COVID-19 sudah hilang, sehingga kita semua bebas dari hukum COVID. Salam sehat dan salam damai buat Anda.